Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali majlis kita di pagi hari ini, di hari yang ke-8 dari bulan Ramadan Al-Mubarak di tahun 1444 Hijriyah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan iman dan amal saleh. Yang keduanya adalah syarat mutlak agar seorang hamba mendapatkan sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak mungkin seseorang mampu merasakan kebahagiaan yang hakiki tanpa dibangun di atas pondasi iman dan amal saleh, tanpa
menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka jamaah yang Allah muliakan, satu hal yang hendaknya difahami oleh orang-orang beriman, bahwasannya jalan kebahagiaan kita hanya ada bersama agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada bersama petunjuk Allah tabaraka wa taala. Kebahagiaan kita hanya ada bersama ubudiyah, jalan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba berusaha untuk menghambakan dirinya kepada Allah sebagaimana mestinya, maka semakin maksimal kebahagiaan yang dia dapatkan. Sebaliknya, semakin seorang hamba jauh dari jalan-jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia jauh dari jalan kebahagiaan. Ini ya kaidah yang wajib difahami oleh orang-orang beriman. Maka di antara ibadah yang sangat agung yang Allah wajibkan atas orang-orang beriman adalah ibadah siyamu Ramadan, ibadah puasa Ramadan, yang merupakan satu di antara 5 rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas orang-orang beriman yang baligh dan berakal. Setiap muslim yang baligh dan berakal, atau seorang muslim yang mukallaf, maka tatkala Allah berikan dia nikmat kesehatan fisik yang sehat, wajib baginya berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di dalam ayat puasa di surat Al-Baqarah ayat yang 183, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat puasa Ramadan, jamaah yang Allah muliakan, adalah madrasah. Madrasah yang mendidik orang-orang beriman kepada jalan-jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya harus kita fahami bersama bahwasannya hakikat puasa bukan hanya sebatas menahan diri dari lapar dan dahaga. Itu bukan inti puasa. Ya. Tapi inti puasa adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti puasa. Ya, karena Allah sebutkan ya hikmah terbesar kewajiban siyamu Ramadan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maka puasa yang sesungguhnya adalah puasa yang mengantarkan seorang hamba kepada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti takwa itu 2, jamaah yang Allah muliakan. Ya, inti takwa itu 2. Yang pertama adalah fi'lul awamir, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tarkun nawahi,
meninggalkan atau menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti ketakwaan. Imma seorang hamba berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan, atau menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita fahami, ya tatkala kita berpuasa, hendaknya kita berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang-orang beriman. Ya, seperti sholat 5 waktu. Ya, jangan sampai kita puasa tapi nggak sholat. Ya, jangan sampai kita puasa tapi tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, maka kontradiksi antara puasa yang dia lakukan dengan hakikat puasa itu sendiri. Ya. Demikian pula seorang yang muslim, seorang muslimah, tatkala berpuasa, hendaknya dia berusaha menjalankan kewajiban yang lain. Seorang suami yang menjalankan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang istri menjalankan kewajiban ya sebagai seorang istri di hadapan suaminya. Ya, karena inilah yang diajarkan oleh siyamu Ramadan kepada orang-orang beriman. Ya. Demikian pula orang yang berpuasa hendaknya berusaha menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi ucapan dusta, menjauhi perbuatan dusta, menjauhi ya ghibah, namimah, menjauhi yani uququl walidain, berbuat durhaka kepada orang tua, dan dosa-dosa yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ya kita puasa tapi lisan kita enggak puasa dari ghibah. Ya. Jangan sampai kita puasa tapi lisan kita enggak puasa dari dusta. Ya. Maka apa yang dia lakukan bertentangan dengan hakikat puasa yang dia kerjakan. Hakikat puasa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus diusahakan oleh orang-orang beriman. Maka jamaah yang Allah muliakan, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah mengabarkan kepada kita, sekaligus memberikan peringatan kepada orang-orang beriman agar jangan sampai puasanya hanya sebatas nggak makan, nggak minum. Agar jangan sampai puasanya hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Karena kata Nabi yang mulia, ternyata ada, bahkan banyak di antara manusia yang dia berpuasa, tapi bagian puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Banyak kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, rubba shaimin laisa hadzuhu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ya, namun bagian yang dia dapatkan dari puasanya hanya sebatas lapar dan dahaga. Maka ini peringatan yang sangat keras dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kepada orang-orang beriman, ya, agar jangan sampai puasa yang kita lakukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk mempuasakan lahir dan batin kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, puasakan hati kita dari syirik, dari riya,
dari sum'ah, puasakan pandangan mata kita ya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasakan pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasakan lisan-lisan kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sebatas puasa perut ya, tapi lisan harus kita puasakan, mata harus kita puasakan, pendengaran harus kita puasakan dari segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, kata Jabir bin Abdullah, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Wahai fulan, tatkala engkau berpuasa, maka puasakan pendengaranmu, puasakan telingamu, puasakan pandangan matamu, dan puasakan lisan-lisanmu. Ya. Puasakan semuanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat puasa. Ya. Hakikat puasa adalah sesuatu yang mengantarkan seorang hamba kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fillah azakumullah wa akhwati fidin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, hendaknya kita belajar ya untuk puasa yang sesungguhnya. Ya, bukan hanya sebatas yakni menahan diri dari makan dan minum. Kalau seandainya puasa itu hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum, ya, maka anak-anak kecil bisa, ya, anak TK bisa, anak SD bisa, kuat, masya Allah. Ya, sebagian anak-anak kaum muslimin masih usia TK, ya, kuat puasa dari subuh sampai maghrib. Ya, kelas 1 SD padahal belum balik, belum mukallaf, ya kuat puasa dari subuh sampai maghrib. Ya, dan itu bagus, luar biasa, masya Allah. Ya, tapi hakikat puasa bukan hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum. Tapi hakikat puasa adalah bagaimana seorang hamba berusaha mempuasakan hatinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempuasakan jawarihnya, anggota badannya, ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, poin yang kedua sebagai renungan untuk kita semua, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mensifati hari-hari Ramadan, Allah sifati hari-hari Ramadan dengan firman-Nya ayyaman ma'dudat. Ya, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-184. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati hari-hari Ramadan dengan sifat ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Setelah Allah menyebutkan kewajiban siyamu Ramadan di ayat yang sebelumnya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati hari-hari Ramadan dengan hari-hari yang berbilang. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ramadan adalah hari-hari yang berbilang.
Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam kondisi safar, kemudian tidak berpuasa karena uzur yang syar'i, karena sakitnya, karena safarnya, hendaknya dia qadha di hari-hari yang lain. Hendaknya dia ganti di hari-hari yang lain. Di sini yang ingin kita garis bawahi adalah ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Para ulama kita menjelaskan, tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati hari-hari Ramadan dengan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, maka di sana terdapat pesan yang sangat mendalam yang ingin Allah sampaikan kepada orang-orang beriman. Ya, ada pesan yang sangat mendalam yang ingin Allah sampaikan kepada kita semuanya, kepada orang-orang beriman. Apa pesan tersebut? Pesan tersebut bahwasannya hari-hari Ramadan akan sangat cepat berlalu. Ini pesan yang tersirat dari ayat di atas, bahwasannya hari-hari Ramadan akan sangat cepat berlalu dalam kehidupan orang-orang beriman. Dan sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan apa yang Allah firmankan. Ya. Sekarang kita sudah masuk hari yang keberapa? Hari yang ke-8. Ya. Kita sudah masuk hari yang ke-8. Ya. Padahal ya seolah-olah baru kemarin kita tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya. Namun ya kita sudah masuk hari yang ke-8 di bulan yang mulia ini. Sangat cepat berlalu. Ya, apalagi kalau sudah pertengahan akhir, maka semakin cepat berlalu. Dan ingat jamaah yang Allah muliakan, bahwasannya satu hari, nggak cuma satu hari, satu detik dari waktu-waktu Ramadan yang telah berlalu, maka mustahil untuk kembali selama-lamanya. Tidak mungkin akan terulang. Ya. Satu hari dari Ramadan yang telah kita lalui, yang telah kita lewati, maka dia telah pergi untuk selama-lamanya. Ya. Tanggal 7 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kira-kira bisa terulang lagi apa tidak? Bisa kembali lagi apa tidak? Mustahil. Ya. Tidak mungkin terulang untuk selama-lamanya. Kalaupun Allah berikan kita nikmat umur panjang, ketemu dengan Ramadan tahun depan, sudah berbeda. Ya, bukan lagi tanggal 7 ya Ramadan 144. Ya, tapi Ramadan 7 Ramadan 1445 berubah. Maka satu hari yang sudah terlewati tidak akan kembali selama-lamanya. Ya. Dia sudah berlalu, imma dengan kebaikan kita, imma dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka jamaah yang Allah muliakan, dari sini ya hendaknya kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa Ramadan di tahun ini. Karena bisa jadi ya Ramadan tahun ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bertemu dengan Ramadan. Tahun depan la adri. Wallahu a'lam. Ya. Maka maksimalkan sisa waktu dari bulan yang mulia ini dengan berlomba-lomba di atas amal-amal kebajikan yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Berbanyak amal-amal kebaikan di bulan yang mulia ini. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala,
bahwasanya bulan Ramadan adalah arena pacu, arena perlombaan bagi orang-orang beriman di atas amal-amal kebaikan. Tidak ada musim kebaikan yang lebih besar daripada musim kebaikan yang bernama Ramadan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaknya dalam perkara-perkara seperti itu, hendaknya ya kita berlomba, berpacu. Ya. Hendaknya kita berlomba di atas amal-amal kebaikan. Terutama yang wajib-wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salat wajib kita, perbaiki puasa kita, perbaiki birrul walidain kita, perbaiki muamalah kita bersama istri kita atau istri bersama suaminya, perbaiki muamalah kita bersama ya saudara-saudara kita, dan maksimalkan dengan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan sangat banyak Allah buka pintu kebaikan di bulan yang mulia ini. Ya, sangat banyak Allah bukakan pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang beriman di bulan yang mulia ini. Ya, selain siamu Ramadan yang memiliki fadilah yang sangat luar biasa, akan menjadi kafarah bagi dosa-dosa seorang hamba yang telah lalu, maka ada amal-amal yang lain yang sangat besar keutamaannya. Di antara bentuk amalan tersebut, ikhwani fillah zakumullah, adalah qiyamul lail, qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Hendaknya kita jaga, hendaknya kita amalkan, hendaknya kita jalankan. Karena salatu at-tarawih, qiyam Ramadan adalah di antara sebab digugurkannya dosa seorang hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan di atas dasar iman dan ihtisab, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di antara amal kebaikan yang sangat luar biasa ganjarannya di bulan yang mulia ini adalah berusaha kita untuk mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Hendaknya kita berlomba di dalam tilawah Al-Qur'anul Karim, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di ayat-ayat puasa, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan adalah syahrul Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an, bulannya ahli Al-Quran. Karena di bulan tersebut Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya. Maka di antara sunnah yang hendaknya kita ya amalkan adalah sunnah tilawatul Quran, sunnah tadarrus Al-Quranul Karim. Hendaknya kita ya memaksimalkan bacaan Al-Quran kita di bulan yang mulia ini, sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasalam ya contohkan. Beliau mudaras Al-Quran bersama malaikat Jibril di malam-malam Ramadan, ya. Dan ini sunnah kaum salaf, sunnah orang-orang saleh terdahulu, di mana mereka ya sangat antusias
untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim di bulan yang mulia ini. Sampai-sampai Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ya, menutup majlisnya, majlis hadis, demi bisa fokus untuk Al-Quranul Karim. Ya. Maka hendaknya kita punya target. Ya, punya target. Paling tidak kita khatam Al-Quran sehari di bulan, satu kali di bulan yang mulia ini. Ya, paling tidak kita punya target. Kalau nggak bisa khatam Al-Quran 5 kali, 6 kali di bulan Ramadan, paling tidak kita khatam Al-Quran 1 kali. Ya, maka targetkan minimal sehari baca berapa juz? 1 juz. Ya, agar kita bisa khatam di penghujung Ramadan. Ya, 1 juz itu sekitar 20 halaman. Ya, atau 10 lembar. Ya, kalau kita mau bagi dengan sholat 5 waktu kita, baca sebelum sholat ya 1 halaman, baca setelah sholat 1 halaman. Ya, insya Allah kalau kita terapkan ini, ya sehari kita bisa dapat 1 juz. Ya, kalau bisa lebih maka hendaknya kita lebih. Ya, kalau kita bisa maksimal khatam Al-Quran maka maksimalkan. Ya, jangan sampai sudah hari ke-8. Ya, baru 8 ayat yang kita baca. Ya, sudah hari ke-8. Ya, 1 hari cuma 1 ayat. Ya, tapi kan alhamdulillah Pak Ustadz, daripada nggak baca sama sekali, iya. Kalau dibandingkannya dengan yang nggak baca, ya kalau kita membandingkan masalah akhirat, jangan lihat ke yang minim, tapi lihat ke yang lebih semangat. Ya, jangan sampai kita sudah hari ke-8, ya. Yani 1 juz belum khatam, belum selesai 1 juz. Hendaknya kita punya himmah aliyah, punya semangat yang tinggi, ya, untuk bermuamalah bersama Al-Quranul Karim. Ya, daripada bengong, ya, daripada ngelamun, daripada ngobrol nggak karuan, mendingan buka mushaf. Ya, mendingan buka mushaf. Ya. Maksimalkan waktu-waktu yang kita miliki di bulan yang mulia ini untuk lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Jamaah yang Allah muliakan, kalau seandainya kita berat untuk khatam Al-Quran di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan lebih berat. Ya. Kalau seandainya pada saat pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan pembangkang dibelenggu, kita nggak bisa khatam Al-Quran, apalagi tatkala setan bebas berkeliaran. Ya, maka maksimalkan ya kondisi Ramadan yang dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa untuk berlomba di atas amal-amal kebaikan. Ya, syukur-syukur kita punya target sehari paling tidak 5 juz. Ya, jadi sekali waktu sholat 1 juz. Sebelum sholat ya 5 lembar, setelah sholat 5 lembar, 1 juz. Ya, duhur juga demikian, asar juga demikian. Insya Allah ya, yakni kita 1 bulan 5 kali khatam Al-Quran. Ya, 1 bulan kita khatam 5 kali Al-Quran. Jamaah yang Allah muliakan, ya, untuk baca 1 juz itu nggak butuh waktu lama. Ya, ya kalau kita bacanya lancar, ya, insya Allah setengah jam, maksimal 1 jam selesai 1 juz. Ya, insya Allah selesai. Ya, setengah jam, paling lama 1 jam. Kita bisa selesaikan baca Al-Quran 1 juz. Ya, masa kita nggak punya waktu 1 jam untuk baca Al-Quran dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita? Ya, alangkah zalimnya kita. Ya, kalau seandainya kita nggak punya waktu sama sekali untuk baca Al-Quran, ya, sedangkan kita masih ya sempat yakni main media sosial di bulan yang mulia ini, ya, yang terkadang ya ini nggak sadar 1 jam habis, 2 jam habis, sedangkan dengan Al-Quran nggak ada waktu sama sekali.
tilka idzan qismatun dhiza. Maka ini pembagian yang zalim. Ya, pembagian yang tidak adil. Hendaknya kita lebih memaksimalkan ya waktu-waktu kita untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, di antara sunnah yang hendaknya diusahakan oleh orang-orang beriman di bulan yang mulia ini, dan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sunnah kedermawanan. Sunnah kedermawanan. Hendaknya kita berusaha menjadi orang-orang yang dermawan di bulan yang mulia ini. Karena di antara ikon Ramadan adalah kedermawanan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Kata Ibnu Abbas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, sosok manusia yang paling dermawan dengan kebaikan yang beliau miliki. Nabi bukan orang yang pelit, Nabi bukan orang yang bakhil, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling dermawan. Itu di hari-hari biasa jemaah, di luar Ramadan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang sangat dermawan. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, dan kedermawanan Nabi semakin bertambah. Ya, kedermawanan Nabi semakin maksimal di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Kalau hari-hari biasa dermawan, ya, maka di bulan Ramadan Nabi lebih dermawan lagi, lebih pemurah lagi. Hina yalqahu Jibril, tatkala Nabi ditemui oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril alaihi salam menemui Nabi di setiap malam-malam Ramadan, ya, untuk mudarasah Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh, ya, di bulan Ramadan tatkala bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan, lebih kencang, ya, kedermawanannya daripada angin yang berhembus. Ya. Maka inilah sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mana ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti nyata cinta seorang mukmin, seorang mukminah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mengklaim kita cinta kepada Nabi, maka buktikan cinta tersebut dengan cara apa? Dengan cara ittiba'u sunnatihi, dengan cara mengikuti dan meneladani, ya, sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Dan di antara, ya, bentuk kedermawanan yang sangat diutamakan di bulan yang mulia ini adalah taftirus shaimin. Di antara bentuk kedermawanan yang sangat dianjurkan, di antara bentuk infak dan sedekah yang sangat dianjurkan di bulan yang mulia ini adalah memberi makan berbuka puasa, ya, bagi orang yang berpuasa, menyediakan, ya, menu buka puasa untuk orang lain, untuk saudara-saudara kita yang berpuasa. Ini di antara amalan yang sangat besar keutamaannya, di antara amalan yang sangat tinggi nilai ganjaran dan pahalanya.
Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Ya, dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut dengan tanpa mengurangi pahala puasanya sedikit pun. Yang puasa dapat pahala puasanya, yang memberikan makan berbuka puasa dapat pahala puasanya. Ya, masing-masing dapat bagian pahala dengan tanpa ya harus berbagi pahala, tidak. Masing-masing dapat pahala tersendiri secara sempurna dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah, ya kalau seandainya satu hari kita bisa memberikan makan berbuka 10 orang berpuasa di bulan yang mulia ini, berapa pahala puasa kita dapatkan? Kalau kita memberikan makan berbuka puasa, ya satu hari 10 orang, ya kita beri dia makan berbuka puasa, berapa pahala puasa kita dapatkan? Berapa jamaah? Berapa? Iya, berarti kita dapat pahala 11 puasa, bukan 10. Ya, kalau 10 berarti kita cuma ngasih makan orang puasa, kita nggak puasa. Insya Allah kalau kita ya memberikan makan 10 orang berpuasa, ya kita berikan dia menu berbuka puasa, insya Allah kita dapat 11 pahala puasa. Pahala kita sendiri, ya, dan 10 pahala orang lain yang kita berikan dia makan puasa, makan berbuka puasa. Ya. Kalau lebih, maka lebih dari itu. Ya, pahala yang kita dapatkan. Maka hendaknya ini menjadi ladang kebaikan bagi orang-orang beriman. Ya, hendaknya kita berusaha mencari hari ini, ya siapa yang mau saya kasih makan berbuka puasa. Ya, cari masjid-masjid kaum muslimin, atau datangi rumah-rumah kaum muslimin. Secara khusus orang-orang yang ya, butuh untuk dibantu, disupport. Ya, cari rumah-rumah mereka. Ya, berikan bantuan yang sekiranya mereka bisa berbuka dengan apa yang kita miliki. Ya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di bulan yang mulia ini. Ya, di bulan yang mulia ini. Sebagian salaf tatkala mereka berbuka puasa, ya mereka nggak mau berbuka sendirian, mencari orang lain. Ya, kalau di rumah nggak ada orang, ya dia keluar ke masjid. Ya, agar apa yang dia makan bisa dimakan oleh saudaranya. Karena dengan memberikan makan kepada orang lain yang berbuka puasa, dapat pahala puasanya. Ya. Dapat pahala puasa orang tersebut. Maka ini yang hendaknya ya diusahakan oleh setiap muslim dan muslimah di bulan yang mulia ini. Nah, ini diantara amalan-amalan yang sangat ditekankan ya untuk diusahakan oleh orang-orang beriman di bulan Ramadan. Dan amal-amal kebaikan yang lain, ya sangat banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita usahakan selain dari apa yang kita sebutkan ya pada kesempatan pagi ini. Hendaknya kita saling berlomba, saling memotivasi ya untuk berlomba di atas jalan-jalan kebaikan. Ya, ini sebagai muqaddimah kajian kita di pagi hari ini ya, terkait dengan ibadah Ramadan dan amalan-amalan yang sangat ditekankan untuk kita
lakukan di bulan yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita masuk pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, terkait dengan hukum seseorang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada uzur syar'i. Ya, hukum meninggalkan sholat wajib, sholat 5 waktu dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Poin yang ke-25 di dalam kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam, "Wa man taraka as-salata faqad kafara wa laysa minal a'mal syai'un tarkuhu kufrun illa as-salatu man tarakaha fahuwa kafirun wa qad ahallallahu qatlahu." Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di poin yang ke-25, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kufur. Walaysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa sholat, dan tidak ada amalan yang apabila ditinggalkan oleh seseorang dengan sengaja maka pelakunya kufur kecuali sholat. Ya, tidak ada amalan yang orang yang mengerjakannya dihukumi kufur, orang yang meninggalkannya ya dihukumi kufur kecuali sholat. Man tarakaha fahuwa kafir, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur yang dibenarkan, maka dia telah kufur, berbuat kekufuran. Wa qad ahallallahu qatlahu, ya bahkan dibolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Ya, tentu yang menjalankan adalah waliul amr, ya bukan person-person, individu-individu tertentu. Dikembalikan kepada waliul amr kaum muslimin. Iya. Di sini Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala membawakan pembahasan tentang hukum ya seorang muslim yang meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, orang yang meninggalkan sholat itu ada 2 kondisi. Ya, orang yang meninggalkan sholat ada 2 kondisi. Ya. Yang pertama, seseorang meninggalkan sholat karena uzur yang syar'i, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Ya, seperti seorang meninggalkan sholat karena ketiduran. Ya. Yani dia istirahat, ya, tidur siang, qailulah sebelum zuhur. Qaddarallah kebablasan. Ya, bangun-bangun ternyata sudah mau maghrib. Ya. Bangun-bangun ternyata sudah mau maghrib, ya, sudah dekat berbuka puasa. Maka dia yakni terlewat darinya salat zuhur dan salat asar. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan tatkala dia terbangun adalah bersegera mengerjakan sholat yang terlewat tersebut. Segera dia sholat zuhur, ya. Selesai sholat zuhur dia kerjakan sholat asar. Ya. Nah, ini kewajiban seseorang yang terlewatkan sholat karena tidur. Atau terkadang seseorang ya meninggalkan sholat karena lupa. Ya karena lupa. Dia mengira sudah sholat,
Ya padahal belum sholat. Kemudian teringat, oh ternyata tadi saya belum sholat. Ya saya baru ingat ternyata tadi saya belum sholat. Ya sholat zuhur atau belum sholat subuh. Ya, maka orang seperti ini pun tidak berdosa tatkala dia meninggalkan sholat karena lupa. Ya, karena lupa dan tidur itu di luar ya, ini kesanggupan kita. Di luar kesanggupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa ya kecuali sebatas apa yang dia sanggupi. Maka terkadang kita meninggalkan sholat karena ketiduran, karena lupa, ya kita tidak berdosa. Tapi tatkala kita ingat, segera kita kerjakan sholat. Tatkala kita terjaga dari tidur kita, segera kita kerjakan sholat. Jangan ditunda-tunda lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang tertidur dari sholatnya sampai ya terlewat waktunya, atau seseorang meninggalkan sholat karena lupa, ya asyik bekerja sampai lupa sholat, ya maka hendaknya dia kerjakan tatkala dia terbangun dari tidurnya atau tatkala sudah ingat dari lupanya. Ya. Ada juga orang yang meninggalkan sholat ya karena memang wajib untuk meninggalkan sholat. Gak boleh dia sholat dalam kondisi tertentu. Seperti seorang wanita yang haid atau nifas, dia meninggalkan sholat. Ya tapi wanita yang haid dan nifas tatkala meninggalkan sholat, ya dosa apa tidak? Tidak berdosa. Karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang sedang mengalami haid ataupun nifas, maka diperintahkan untuk meninggalkan sholat. Ya, karena darah haid dan nifas itu menyebabkan seorang wanita berhadas akbar. Ya, berhadas besar. Nggak boleh dia sholat dalam kondisi haid ataupun nifas. Maka seorang wanita yang haid dan nifas tatkala meninggalkan sholat, ya tidak berdosa. Ya tidak berdosa. Itu kondisi yang pertama. Seseorang yang meninggalkan sholat karena uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat. Kondisi yang kedua, ya seseorang yang meninggalkan sholat tanpa uzur yang dibenarkan. Ya, nggak ada uzur yang dibenarkan, hanya karena rasa malas. Ya. Hanya karena ya rasa malas atau terkalahkan oleh hawa nafsunya. Maka di sini ya orang yang meninggalkan sholat dengan tanpa uzur yang dibenarkan itu ada dua kondisi lagi. Ada seseorang yang meninggalkan sholat karena dia juhud, karena dia mengingkari kewajiban sholat. Ya saya meyakini sholat nggak wajib. Ya kenapa nggak sholat mas? Karena saya meyakini sholat nggak wajib. Padahal dia muslim. Ya, maka orang seperti itu yang meninggalkan sholat karena keyakinan yang dia yakini sholat 5 waktu nggak wajib, para ulama bersepakat ijma' bahwasannya orang seperti itu kufur, keluar dari Islam. Ya, orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu atau meninggalkan sholat karena dia juhud, karena dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka para ulama semuanya bersepakat, berijma' bahwasannya orang seperti itu telah keluar dari Islam. Ya. Karena dia mengingkari sesuatu yang ma'lum minad dini bid-darurah, mengingkari sesuatu yang sangat jelas dalam agama. Ya.
Dan kaidah para ulama, setiap orang yang mengingkari sesuatu yang ma'lum minad-din bid-darurah maka dihukumi kafir. Ya. Orang yang mengingkari sesuatu yang ma'lum diketahui, ya, dengan gamblang, dengan jelas kewajibannya dalam agama atau keharamannya dalam agama, kemudian dia ingkari, maka ulama sepakat bahwasanya orang tersebut telah kufur, keluar dari Islam. Contoh, orang yang mengingkari kewajiban salat. Ya, padahal kewajiban salat itu sesuatu yang maklum, yang sangat jelas dalam agama kita. Ya, hatta tatkala ya kita tanyakan kepada sebagian saudara kita yang meninggalkan sholat karena malas, ya, tentu mereka tahu bahwasannya sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Mereka tahu, ya, tapi terkadang masih kalah dengan hawa nafsunya, dengan rasa malasnya. Ya. Atau orang yang meninggalkan atau mengingkari kewajiban puasa Ramadan, ini pun kufur kata para ulama. Ya, orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, ya, maka dihukumi kufur kata para ulama. Ya, itu kondisi yang pertama. Orang yang meninggalkan sholat karena dia tidak meyakini wajibnya sholat, maka para ulama bersepakat orang tersebut telah kufur dan keluar dari Islam. Kemudian kondisi yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, ya, dengan meyakini sholat itu wajib, hanya saja dikalahkan oleh rasa malasnya, malas mengerjakan sholat, tapi dia meyakini, dia mengakui bahwasannya sholat 5 waktu itu wajib. Ya, sebagaimana kondisi mayoritas kaum muslimin atau ya orang-orang yang meninggalkan sholat. Kebanyakan orang yang meninggalkan sholat, yang mereka tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Bahkan rukun Islam yang teragung setelah 2 kalimat syahadat. Ya. Namun dia meninggalkan sholat bukan karena ya meyakini sholat nggak wajib, tapi karena rasa malasnya. Maka orang yang seperti ini, inilah yang terjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Yang mana sebagian ulama berpendapat, ya, seperti Imam Ahmad, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur yang dibenarkan maka dia kufur. Ya, meskipun tetap meyakini kewajiban sholat. Ya, meskipun tetap meyakini kewajiban sholat, dan dalilnya banyak. Ya, dalilnya banyak dibawakan tentang kufurnya orang seperti itu. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur para ulama. Jumhur para ulama berpendapat bahwasannya seorang muslim, ya, yang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas, tapi dia tetap meyakini kewajiban sholat, maka dia adalah pelaku dosa besar yang sangat besar, yang berada di tepi jurang kebinasaan. Ya, tapi dia masih mukmin selama dia meyakini kewajiban sholat. Tapi mukmin yang fasik, pelaku dosa besar yang sangat besar, karena telah meninggalkan, ya, rukun Islam yang terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Ya, tapi ya selama dia masih meyakini kewajiban sholat, maka tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Ya, tidak keluar dari Islam.
Jadi ini dua madhab, dua pendapat para ulama, ya, berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat wajib secara sengaja dengan tanpa udhur. Ya, madhab Imam Ahmad dan sebagian ulama yang lain berpendapat, ya, bahwasannya orang yang meninggalkan sholat dengan tanpa udhur, meskipun dia meyakini kewajiban sholat, maka dihukumi kafir. Ya, nggak manfaat keyakinannya itu. Sedangkan jumhur para ulama, mayoritas para ulama mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat, ya, bahwasannya seorang muslim yang meninggalkan sholat karena rasa malasnya, selama dia masih meyakini kewajiban sholatnya, ya, maka dia pelaku dosa besar tapi masih muslim. Ya, pelaku dosa besar tapi masih muslim. Ya. Adapun di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad, ya, dan yang sependapat dengan pendapat beliau, di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Ini hadisnya sahih dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi yang mulia, antara seseorang dengan kekufuran itu pemisahnya adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Ya, artinya kalau seseorang sudah meninggalkan salat, maka tidak ada lagi pemisah antara diri dengan kekufuran tersebut. Nah, ini diantara dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad dan yang lainnya yang berpendapat kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Dalil yang kedua adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan ashabus sunan dengan sanad yang jayyid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafara. Kata Nabi yang mulia, perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Ya. Maka barang siapa yang meninggalkan salat tanpa uzur yang dibenarkan, sungguh dia telah kufur. Ya, sungguh dia telah kufur, berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara dalil yang lain yang juga dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama yang menghukumi kufurnya orang yang meninggalkan salat wajib adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, Tabrani dan yang lainnya dengan sanad yang sahih li ghairihi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, ya, barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka Allah telah berlepas diri dari dirinya. Allah sudah berlepas diri dari orang tersebut. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, di antara dalil yang dijadikan hujjah
oleh para ulama yang berpendapat kufurnya orang yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja adalah hadis Buraidah bin Husain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Ya. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka batallah amalannya. Ya. Dan orang yang batal amalannya otomatis ya dia telah berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara dalil-dalil, di antara hujjah ya yang dijadikan dalil oleh para ulama ya yang berpendapat bahwasanya orang muslim yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja maka dihukumi kafir, kufur, keluar dari Islam. Ya. Sedangkan jumhur para ulama mereka berpendapat bahwasannya ya orang yang meninggalkan salat maka dia telah kufur, tapi kufurnya kufur asghar, ya, kufur kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Selama dia masih punya keimanan, selama dia masih meyakini bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak keluar dari Islam. Ya, tidak keluar dari Islam. Jadi jumhur mengatakan bahwasanya kufur di situ maknanya kufur kecil. Ya. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, kata kufur di situ artinya kufur asghar. Ya, selama seseorang tidak mengingkari kewajiban salat, maka dia berbuat kekufuran ya yang sifatnya asghar selama tidak mengingkari kewajiban salat tersebut. Kalau sudah mengingkari kewajiban salat, maka bukan asghar lagi, tapi sudah apa? Sudah kufur akbar. Dengan kesepakatan para ulama. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya. Ala kulli hal ikhwani fillah jazakumullah, ya. Baik yakni orang yang meninggalkan salat itu hukumnya kufur ya atau hukumnya fasik, pelaku dosa besar, ya sesungguhnya salat adalah perkara yang sangat penting bagi orang-orang beriman, ya, yang tidak boleh kita sia-siakan, ya, karena salat itu tiangnya agama. Salat adalah rukun Islam yang terbesar setelah 2 kalimat syahadah. Ibadah salat adalah ibadah yang pensyariatannya ya turun kewajibannya itu langsung ya Nabi alaihi salatu wasallam dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang mensyariatannya lewat malaikat Jibril ya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk salat 5 waktu perintah kewajibannya ya diterima langsung oleh Nabi alaihi salatu wasalam ya dari Rabbul Alamin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, turun langsung dari Rabbul Alamin, menghadap langsung Allah Subhanahu wa taala, menerima kewajiban salat 5 waktu yang awalnya adalah 50 waktu dalam sehari semalam, kemudian dikurangi sampai akhirnya final 5 waktu dalam sehari semalam. Ya.
Demikian pula jamaah yang Allah muliakan, salat adalah ibadah ya yang memiliki kekhususan tersendiri. Ya. Di mana ibadah-ibadah yang lain ya itu bisa gugur ya dengan uzur-uzur tertentu. Seperti sakit ya. Seperti safar. Ya, puasa Ramadan tatkala seseorang sakit maka boleh baginya nggak berpuasa. Ya, atau dia safar, ya maka boleh baginya tidak berpuasa. Tapi sholat, ya kewajiban sholat 5 waktu tidak pernah gugur dalam kondisi apapun. Ya, kecuali tatkala seseorang akalnya sudah tidak lagi berfungsi, baru gugur darinya kewajiban sholat. Tapi selama seorang hamba masih memiliki akal yang berfungsi, masih bisa berkomunikasi, ya, dalam kondisi sakit sekeras apapun, maka tetap wajib sholat. Tidak gugur darinya kewajiban sholat. Ya, seseorang tatkala dia sakit, nggak gugur darinya kewajiban sholat. Beda dengan puasa. Kalau puasa orang sakit boleh nggak puasa, apalagi sakitnya apa? Sakit keras. Ya maka boleh nggak puasa, tapi sholat tidak. Seseorang sakit sekeras apapun, ya safar sejauh apapun, ya hatta dalam kondisi darurat, dalam kondisi perang sekalipun, ya kewajiban sholat tidak pernah gugur dari seorang muslim. Yang menunjukkan ya betapa agungnya kewajiban sholat tersebut. Ya, maka keluar dari khilaf para ulama, tidak patut ya seorang muslim meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, tidak layak seorang muslim meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu adalah min aujabil wajibat, di antara kewajiban yang paling wajib yang Allah wajibkan kepada orang-orang beriman, yang tidak pernah gugur dalam kondisi apapun atas seorang mukallaf selama akalnya masih berfungsi. Ada orang sakit, ya, nasallallahu alafiyah, ya sakit stroke, ya nggak bisa gerakkan badan, tapi akalnya masih berfungsi, ya masih wajib sholat apa tidak? Masih wajib sholat, ya masih wajib sholat, ya karena kewajiban sholat itu kewajiban atas setiap muslim yang baligh dan berakal, apapun kondisinya. Beda dengan zakat. Ya kalau zakat hanya wajib kepada orang yang kaya, yang berharta. Ya, orang-orang miskin nggak wajib berzakat. Ya. Puasa juga demikian, yang sehat fisiknya, yang mampu puasa, ya dia berpuasa. Adapun kalau seseorang sakit maka nggak wajib puasa. Haji juga demikian. Ya. Tapi sholat tidak. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau safar, mau mukim, ya tetap wajib sholat. Tidak pernah ya gugur kewajiban sholat kecuali orang yang sudah tidak berfungsi akalnya. Ya, maka orang yang menggugurkan darinya kewajiban sholat berarti dia sudah menggugurkan fungsi akalnya. Ya, orang yang mengklaim saya nggak lagi wajib sholat, ya karena sudah saya makomnya tinggi, ya berarti sudah menggugurkan ya fungsi akalnya. Ya, tidak ada orang yang lebih bertakwa daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tapi Nabi sholat sampai akhir hayat beliau. Ya, Nabi sholat sampai diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita tinggalkan sholat, ya, karena sholat adalah amalan yang paling agung di dalam agama kita. Sebagaimana sholat adalah ini parameter kebaikan amal-amal seorang hamba di hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal ma yuhasab alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah, fa idza istaqamatis salatu istaqama sa'iru amalihi, wa in i'wajjatis salatu i'wajja sa'iru amalihi.
Kata Nabi yang mulia, amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salatnya. Apabila salatnya baik, apabila salatnya bagus, insya Allah amal yang lain ngikut bagus. Ya, tapi kalau seandainya salatnya sudah nggak baik, salatnya sudah rusak, ya, maka amalan yang lain akan rusak. Makanya kata para ulama, orang yang menjaga salat, ya, insya Allah yang lain akan lebih dia jaga. Ya, tapi kalau seseorang sudah menyia-nyiakan salat, maka amalan yang lain lebih mudah dia sia-siakan. Ya, maka di antara parameter kebaikan seorang hamba adalah kebaikan salatnya. Ya, kalau kita ingin ya berusaha mencari pegawai yang amanah, cari lihat bagaimana kualitas salatnya. Ya, kalau dia salatnya sudah disia-siakan, apalagi amanah manusia. Kalau amanah Rabbul Alamin enggak dia jaga, apalagi ya amanah manusia. Ya, maka tidak boleh kita menyia-nyiakan amanah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita berupa salat 5 waktu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini poin yang ke-25 dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Poin yang berikutnya insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang ya, manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.